Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Bintu, bertemu lagi dengan Bintu Talk Part 4. Nah, di Bintu Talk malam ini kita akan membahas mengenai inovasi di bidang kesehatan, yaitu di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan, Kardava dan aplikasi Hai Mami. Sebelumnya saya akan menyapa sobat-sobat Bintu di sini. Halo, Kak Ajeng, halo, Kak Lestari, halo. Ya, baiklah Sobat Bintu, ada yang tahu? Saya akan menjelaskan tentang apa sih Bintu itu. Bintu yaitu Bidan Membantu adalah organisasi independen yang bergerak di media edukasi untuk pengoptimalan kesehatan ibu dan anak. Nah, Bintu ini Bidan Membantu lahir pada tanggal 24 Juni 2020. Moto dari Bidan Membantu yaitu Sehat Keluarga, Sehat Indonesia. Baiklah Sobat Bintu, perkenalkan nama saya Bidan Leli Kurniati, AMDKEP. Malam ini saya bertugas sebagai host. Saya bekerja di Puskesmas Binuangen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya sebagai koordinator dari tim sosial media Bidan Membantu. Sedikit saya akan memperkenalkan narasumber kita pada malam ini. Narasumber kita yaitu Kak Ajeng. Nama lengkapnya Kak Ajeng Rahmawati. Kak Ajeng Rahmawati merupakan mahasiswa dari D4 Kebidanan Universitas Pajajaran Bandung. Kita undang aja ya Kak Ajeng. Halo Sobat Bintu. Halo Kak Yarham, Kak Tasya. Ya, kita undang ya Kak Ajeng. Nah, nanti di sesi boleh ya Sobat Bin mengajukan. Nah, ini dia. Assalamualaikum Kak Ajeng. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak suara saya Kak? Kedengeran Kak? Iya, alhamdulillah. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk? Sekarang masih ngurusin beberapa proyek yang lagi dibuat, kayak aplikasi sama bikin alat peraga juga yang Kardava itu. Kak Ajeng maaf kayaknya suaranya beneran deh. Kurang jelas gak? Oh, nah. Iya lumayan. Kedengeran. Ya. Oke. Tadi saya udah Kak Ajeng ya. Kita silakan Kak Ajeng biar lebih akrab ya. Maaf Kak, suaranya putus-putus. Oh ya. Sinyalnya kali ya Kak. Suara Kak Ajengnya kecil Kak. Masih kecil suaranya? Nah, jelas segitu Kak. Oke. Ya Kak Ajeng, kita perkenalkan Ya, halo semuanya, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rahmawati. Saya mahasiswa kebidanan D4 Unpad. Saat ini mungkin lagi nunggu antara wisuda ataupun enggak. Mau kerja nggak bisa karena belum ada surat izinnya, tapi ya nganggur juga enggak. Ya nggak tahu lah Kak. Ngambang-ngambang sekarang, tapi daripada diem kan, jadi mending dipakai untuk kayak sharing. nyari kesibukan aja gitu, bikin project-project sama anak-anak gitu paling. Oh ya Kak. Asal Kakak dari mana Kak? Sinyalnya ya Kak ya kurang bagus ya.
Halo Kak Jang, Ya, halo Kak. kedengeran suara saya? Suaranya putus-putus, gambarnya nggak jelas. Gambarnya nggak Eh, jelas. Iya, ya, Kak Jang, kan malam ini kita mau membahas tentang inovasi di bidang kesehatan ya Kak ya, khususnya di bidang iya, pendidikan dan pelatihan kesehatan mengenai Dava dan aplikasi Hai Mami. Eh, iya. Dava itu apa sih Kak? Kalau Kardava sendiri itu alat peraga untuk menentukan pembukaan, tapi bukan pembukaan doang, tapi itu terdiri dari vagina toucher. Jadi kan vagina toucher itu kan ada step-stepnya ya, jadi nggak langsung kita nentuin pembukaan aja gitu, tapi kayak nentuin dari awal, dari ngelihat ngelihat kayak bagian depannya seperti apa, terus ketika nguji juga vaginanya seperti apa, tentuin ini tuh bokong, misalkan kepala yang kayak gitu-gitu. Kenapa dibuat juga karena saya sendiri pengalaman emang nggak bisa gitu Kak, ketika belajar tuh susah ternyata ya, jadi nggak langsung kita cepat bisa gitu dan memerlukan banyak pasien gitu, sedangkan kan pasien satu tuh bisa direbutin 10 kan, makanya kenapa nggak kita buat aja satu alat di mana kita bisa kita mengasah kemampuan kita gitu kan, dicoba, jadi ketika udah di lapangan tuh nggak akan ngeraba-raba lagi, ih ini tuh apa, nggak akan kayak gitu lagi, nggak akan kaget gitu. Dan kebetulan jari saya emang pendek jadi ketika ngepede tuh gak dapet apa-apa, apalagi kalau ibunya ya punten gitu, maaf kayak agak berisi gitu kan, jadi ya nggak dapet apa-apa, nggak pernah dapet pengalaman gitu dari situ, makanya ya kita buatlah Kardava. Kardava itu singkatan dari cara mudah belajar vaginal toucher gitu. Nah kalau untuk Hai Mami sendiri, Hai Mami itu dibuat karena uh, saya dan teman-teman ngelihat kalau misalkan ibu-ibu tuh kalau misalkan pemeriksaan nggak pernah bawa yang namanya buku KIA. Terus aneh juga gitu, buku KIA itu kan lengkap banget informasinya. Dari sebelum hamil sampai melahirkan, terus punya anak, terus tentang gizi dan sebagainya macamnya. Tapi kenapa masih ada ibu-ibu yang meninggal gitu kan? Ada yang kurang gizi lah, ada yang anaknya stunting lah. Kenapa gitu kan? Ternyata Indonesia itu memang orang-orangnya malas membaca yang pertama. Dan yang kedua adalah dia lebih mementingkan handphone. Jadi ketika hilang buku KIA mereka nggak masalah. Tapi kalau handphone hilang atau ketinggalan, langsung. Biarpun 2 kilometer lagi, balik lagi pasti. Handphonenya ketinggalan. Tapi kalau buku KIA ketinggalan, biarpun cuman jalan 5 langkah gitu kan ke rumah, Bu maaf ketinggalan, dicatat aja dulu di posyandu, pasti kayak gitu. Makanya ya udah kita buat aja segalanya informasi tentang buku KIA kita muat di dalam handphone, tapi nggak cuma tentang buku KIA doang, karena ngerasa juga kalau misalkan kita pergi ke bidan praktek tuh pasti aja ngantri, ya nggak Bu? Iya betul. Ya nggak Kak? Pasti ngantri, terus kayak kalau misalkan datang tuh kadang-kadang bidannya tuh lagi keondangan, misalkan lagi acara piknik puskesmas gitu kan, atau enggak acara apa gitu, makanya kita buat sistemnya adalah Hai Mami itu bisa membantu ibu-ibu untuk ngeboking para bidan-bidan praktek mandiri tersebut. Jadi bidan praktek tuh ketika dapat itu kan, jadi dia nggak akan nggak jadi deh ada pasien, nggak akan jadi keondangan gitu kan. Atau nggak ada yang mau ngelahirin nih di liburan ke Pangandaran gitu, bisa diatur jadwalnya gitu. Kurang lebih kayak gitu Kak. sih. Ya, buat Sobat Bintu yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti boleh ya di kolom komentar sambil berjalan aja. Kak, Siap. karena itu kan aplikasi untuk menentukan pembukaan dan prestasi janin ya Kak ya. Alat untuk menentukan, Kak? Kedengeran? Putus-putus bentar. Gimana Kak? Kardava itu kan alat untuk menentukan pembukaan dan presentasi janin ya Kak ya. Nah, alat sendiri apakah sudah ada, apa sudah dipakai di D4
kebidanan di Unpad atau bagaimana, Kak? Jadi Cardava itu bukan tipe mungkin ya, pembaharuan dari alat yang terdahulu. Jadi ini tuh udah mau ketiga kali uji coba. Jadi yang pertama sudah lulus, tapi karena kami merasa tidak puas dan kayaknya kurang deh, harus ditambahin ini itu gitu kan. Terus dapat masukan juga dari beberapa, jangan dulu disebar dulu, jangan dulu dipakai dulu di kebidanan, biar nanti ketika mereka pakai mereka udah dapat kayak all in gitu Kak, dari satu tuh bisa dapat semua gitu. Makanya dulu maksudnya tidak launching dulu yang untuk produk yang pertama, kita kembangkan lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Maka dari itu kita tahan dulu, dan yang sekarang insya Allah September akhir ataupun mungkin nanti paling mentok itu November, Cardava udah bisa dipakai. Jadi sebenarnya udah lulus uji, hanya kami menambahkan beberapa beberapa aksesoris lah, kayak misalkan kepala gitu, pengen ada kepalanya, pengen ada sensasi hangatnya. Jadi kan pasti aja pertanyaan kita, gimana rasanya PD, yang dijawab pasti anget. Jadi kan nggak ini cuman anget doang gitu kan. Apa tuh anget tuh? Biar nanti pas ditanya gimana rasanya, anget, ada angetnya juga. Oh gitu ya, Kak. Keren banget ya, Kak ya. Cardava ini. Ini Kak, pembuatan Cardava itu ada kerjasama dengan perusahaan atau bagaimana? Pembuatannya? Gimana Kak? Cardava ini diproduksinya itu bekerja sama dengan perusahaan atau bagaimana, Kak? Gimana Kak? Maaf. Sinyalnya kurang bagus ya, Kak ya? Iya, kayaknya sinyal dari aku kurang bagus. Ya gimana Kak? Cardava ini diproduksinya dari mana? Bekerja sama dengan perusahaan atau gimana gitu, Kak? Oh, kalau Cardava sendiri kita baru mau kerjasama sama dari Taiwan untuk bahan bakunya. Kemarin mereka baru mau ngirim sampel ke kita, tapi karena COVID kan, jadi nggak ada penerbangan ke sini. Jadi ditahan untuk beberapa bulan. Kami masih menunggu, semoga lancar bulan ini nyampe bahannya. Mungkin untuk kedepannya kita akan kerjasama sama perusahaan-perusahaan alat-alat kesehatan yang ada di Indonesia, biar bisa kesebar juga ke seluruh Indonesia. Jadi nggak hanya Pulau Jawa aja yang bisa update gitu, tapi di pulau-pulau lain, terutama pulau-pulau yang tertinggal, pengen banget gitu sampai ilmu tersebut tuh pasti mereka lebih butuh lah dibandingkan orang-orang yang ada di Pulau Jawa, maksudnya lebih ke kota gitu kan. Makanya pengen banget kerjasama. Ya keren banget. Sekarang aplikasi Hainami ya, Kak ya. Ini aplikasi Hainami itu semacam buku berjalan ya, Kak ya, ada di handphone kayak gitu. Buku KIA berjalan. Ya. Buku KIA berjalan bisa dibilang gitu, tapi mungkin lebih kayak mungkin kalau disamakan seperti aplikasi Gojek mungkin ya, karena di situ kita bisa booking, kita juga bisa dapat informasi-informasi tentang kesehatan juga. Jadi nggak hanya sebuah buku KIA, karena dari tim kami setelah mencari-cari, buku KIA yang dielektronikan itu sudah ada. Kalau tidak salah itu oleh Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan gitu. Mereka sudah mengeluarkan. Oh, fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Hainami apa aja itu, Kak? Halo Kak Ajeng. Fitur-fitur yang ada di aplikasi Hainami itu aku parah banget kayaknya. Sobat Bintu, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ya di kolom komentar sambil nunggu Kak Ajengnya. Mungkin sinyal di Kak Ajengnya lagi jelek ya.
Oh iya, nanti kita undang lagi Kak Ajeng. Kak Ajeng. Kita sapa dulu ya, sobat Bintu di sini. Halo Kak Monica. Halo Kak Rasya. Halo Kak Ulfa. Halo Kak M. Rijal. Kak Pratika. Halo Ibu Hambali. Halo Kak Dita. Sebentar ya, kita tunggu Kak Ajengnya dulu. Nah, Halo Kak, maaf banget. ya apa? Terbawa arus sepertinya jaringannya. Ya ada salam nih Palembang. Halo, empempe-nya enak banget sih. Lanjut ya Kak ya. Oke. Apa? Fitur-fitur yang ada di aplikasi aja Kak. Fiturnya yang pertama pastinya juga ada mengenai edukasi ya, maksudnya tentang kesehatan ibu dan anak yang sebagai macamnya, itu mah hal yang biasa. Tapi yang menjadi fitur utama atau fitur andalan kami adalah ibu-ibu tuh bisa booking, bisa melakukan antrian juga secara online. Jadi ada dua. Pertama tuh booking. Jadi booking tuh misalkan pengennya minggu depan gitu, dan nanti bisa berdiskusi dengan bidannya bisa apa tidak gitu. Kalau tidak, nanti dikembalikan lagi, bisanya hari ini, bisa nggak ibunya, jadi di TikTok gitu. Jadi nanti ketemu kesepakatan. Lalu setelah itu ada antrian online. Jadi ketika ibunya mau memilih bidan, ya sudah jelas. Ya. Jadi ketika ibunya memilih bidan, sebelum terlihat dari luarnya itu sudah terlihat berapa orang sih yang ada di bidan tersebut yang sudah mengantri. Jadi sehingga untuk ibu-ibu yang buru-buru gitu kan, ibu-ibu mah kalau anaknya udah banyak pasti buru-buru ya, ada yang ke sekolah, ada yang masak dulu atau bagaimana gitu kan. Makanya mungkin dilihat dulu, oh yang ini antriannya cuma 5, ya udah saya di sini aja. Yang ini antriannya 20, nggak bisa nih atau gimana gitu. Jadi mereka bisa mempreparekan dirinya sendiri, time yang tepatnya itu seperti apa. Lalu aplikasi kami juga memberitahukan apabila kadang-kadang ibu-ibu tuh udah nih, misalkan antrian dapat 20, lupa aja HP-nya di mana, mau nyuci dulu, mau jemur dulu, kan pasti kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin selalu stay dengan HP-nya. Makanya kita ada aplikasi pengingatnya juga. Jadi aplikasi kami akan memberitahukan apabila antriannya sudah dekat. Kalau misalkan udah 3 nih, nanti ngasih tahu seperti aplikasi-aplikasi yang lain yang suka ada di atas, namanya code message. Itu biasanya mereka ngasih tahu ini antriannya udah dekat, silakan datang ke bidan anu gitu. Jadi tidak akan terlewat antriannya, insya Allah, dan tidak akan juga membuat orang lain jadi terganggu juga gitu. Dan berhubung juga kan sekarang lagi COVID, jadi mengantisipasi juga adanya kerumunan massa. Lalu di kami juga ada seperti rekam medis. Rekam medisnya itu terhubung antara bidan pilihan kita dan juga ibunya. Dan ibunya juga bisa tahu ini tuh normal nggak sih? Karena kan ibu-ibu tuh kalau misalnya melihat di buku KIA, mereka tuh hanya tahu oh ini normal, ya udah gitu. Kalau udah normal ya udah nggak usah diapa-apain lagi. Tapi kalau di aplikasi kita, ketika dia normal atau tidak normal, dia akan diberitahu gitu. Kalau normal tetap harus menjaga dengan cara seperti ini, kalau tidak normal harus seperti apa. Jadi diberitahukan
agar menjadi lebih baik atau enggak setidaknya dijaga gitu agar tidak menurun kualitas hidupnya. Lalu setelah itu juga diberikan seperti cloud message juga kalau misalkan imunisasi, kan kadang-kadang suka ada ibu-ibu yang lupa imunisasi atau jadwal KB, pemeriksaan kehamilan, kami juga memberitahukan di situ agar selalu ingat tentang jadwal kesehatannya. Dan ini yang paling suka, ibu-ibu suka diskon kan? Diskon dan hadiah. Ada diskonnya Kami juga ya? juga ada. Diskonnya juga ya? Oh iya dong, harus apresiasi untuk ibu-ibu yang suka diskon dan juga hadiah. Kami punya ada game edukatif di mana untuk ibu-ibu yang suka kepo, terus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, bisa mengumpulkan poin dan poinnya bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik dan juga diskon-diskon. Siapa tahu bisa diskon baby spa atau pijat relaksasi ya. Kita lihat aja nanti di aplikasinya. Gitu ya, keren. Oh, apa fitur kayak hamil juga untuk mengingatkan ini Kak, untuk aplikasi ada uji cobanya apa rencana atau gimana? Untuk saat ini kami masih di tahap uji alfa. Jadi uji alfa itu uji di internal, belum sampai keluar. Dan kami sendiri sekarang sedang mencari bidan-bidan yang memang mau join dengan kami, karena kan gak lucu ya ketika kita sudah launching di Play Store dan ibu-ibu tuh udah pada download, pas ngelihat kok bidannya kosong gak ada yang join, kan gak mungkin. Makanya kita sekarang sedang mengajak para bidan-bidan yang ingin menjadi lebih baik, kita keluarkan bahwa bidan tuh bagus bahwa bidan tuh bisa juga ikut dalam perkembangan zaman. Ayo sama-sama join dengan Hai Mami, kita perlihatkan bahwa ya kita tuh bisa lebih hebat, nggak lebih hebat sih, maksudnya bisa mengikuti zaman yang udah sangat canggih ini gitu. Ini untuk sobat udah jadi ibu bidan atau calon ibu bidan ingin bekerja sama dengan aplikasi. Ada syaratnya nggak Kak? Syaratnya hanya memberikan surat keterangan mempunyai BPM pastinya atau PMB. Ya, halo. Ya. Hanya memberikan STR, lalu surat izin PMB-nya aja sih. Kami verifikasi. Takutnya kan bilangnya punya PMB, taunya di masjid gimana kan, nggak bisa. Untuk rencana itu kapan Kak? Launching insya Allah paling telat bulan Desember, karena kami masih mencari bidan-bidan yang mau join dengan kami. Kebetulan kan memang bidan-bidan tuh kalau misalkan ya sudah punya banyak pasien, jarang ada ya yang mau kayak hal yang ribet seperti ini. Padahal ini penting kan, nanti ketika sudah zaman sudah lebih berkembang, sudah lebih maju, takutnya kan bidan-bidan yang sekarang ya udahlah, nggak usah ikutan zaman-zaman yang seperti ini gitu. Pengennya stay di situ gitu, nggak mau ikut berkembang gitu. Jadi masih nyari-nyari bidan-bidannya nih. Jadi buat para bidan yang udah punya PMB, silahkan ikut di Hai Mami. Untuk wilayahnya sendiri Kak, nggak Kak kriteria misalnya harus Jawa gitu atau Jakarta. Untuk Hai Mami sendiri tidak terbatas ya, kecuali mungkin belum sampai luar negeri, paling masih masih di Indonesia, selama dia masih ada jaringan, masih ada listrik, masih ada kuota ya, bisa ikut Hai Mami. Ya Hai Mami. Itu yang ingin bertanya Dava dan aplikasi Hai kalau komentar yang mau nanya, yang mau kepo. aplikasi
Diuji coba itu Kak. Kak. Diuji coba alfa. Maaf, Diuji coba alfa. maaf Kak, gimana? Waktu uji coba aplikasi Hyper itu berapa lama? Hasil yang terbaik. Sebetulnya kalau dalam sebuah aplikasi itu tidak akan pernah mencapai hal yang paling baik ya, karena pasti aja ada cacatnya. Tapi ketika sudah dapat digunakan, maksudnya ketika pasar sudah bisa menerima, itu udah cukup gitu bagi kita. Pasti kan nantinya juga ada ngebug, maksudnya tiba-tiba keluar aplikasinya atau enggak tiba-tiba gak bisa join atau bagaimana, pasti ada selalu gitu yang seperti itu. Jadi selama masih bisa dipakai, masih bisa ya untuk bisa digunakan, ya itu bisa disebut baik sih. Dan untuk berapa lamanya kita akan selalu apa ya, mengembalikan lagi ke pasar gitu, mereka butuhnya apa dari aplikasi ini, kurangnya apa, jadi akan selalu terus dikembangkan, jadi tidak akan pernah berhenti. Ini untuk Java dan aplikasi bergerak ya mahasiswa dari mahasiswa apa dan juga kak. Dan kalau dari tim sendiri, kami beberapa mungkin sebagian besar dikelolanya sama mahasiswa. Tapi untuk tim pembuatan aplikasi, kami bekerja sama dengan Telkom. Bukan bekerja sama, ya kurang lebih bekerja sama dengan Telkom dalam pembuatannya, karena di Unpad sendiri mungkin saya belum bertemu dengan yang bisa membuat aplikasi gitu. Lalu untuk pengisi materinya itu ada mahasiswa dan juga ada dosen dari Unpad sendiri, karena kan takutnya kalau dari mahasiswa tuh kayak gimana kalau misalnya salah atau bagaimana, lebih baik kan dikembalikan lagi kepada yang lebih ahli. Kami cari tim ahli aja di situ untuk aplikasi, karena itu untuk materi, karena di situ ada poin-poin yang sensitif ya, takutnya salah dalam penyampaian atau bagaimana. Kan kalau mahasiswa ya sebentar lagi kan kan otomatis kan berubah apa memang tetap Kalau mahasiswa enggak sih, jadi kami sebelum membentuk tim tuh kita kayak seperti membicarakan dulu, apabila nanti sudah lulus akan dibawanya kemana, akan masih tetap stay atau tidak gitu dengan kami gitu, tetap join nggak, takutnya kan nanti kalau apalagi yang udah jadi bidan gitu kan, kalau jadi bidan praktek pasti lebih susah untuk membagi waktu, gak mungkin kan ketika ngelahirin masih ngerjain tugas-tugas yang dari Hai Mami gitu ataupun Kardava. Makanya kita komitmen dulu dari awal, mereka maunya seperti apa, sanggupnya apa, ya udah lihat kesanggupan lagi. Kita insya Allah tidak akan berubah sih, paling nambah jadinya. Siapa tahu mau join kak. Mau ikut ngurus Hai Mami juga. Ika 313 nih Ya. link aplikasi Pak. Oke, untuk aplikasi sendiri Kawistari 313, kebetulan kami belum launching di Play Store ataupun iOS karena masih tahap uji alpha tadi. Mungkin bisa berkunjung dulu ke IG kami, nanti kami akan share perkembangannya seperti apa. Dicari aja, ada Hai Mami. Di Instagram sudah ada. Sudah ada Instagramnya, jadi segala tentang update-nya itu ada di sana. Ada Hai Mami Project sama Kardava Project, bisa dicari. Projectnya. Iya kak, ini pertama kalinya aplikasi Hai Mami apa memang Pertama kali apa kak? Maaf. pertama kali adanya
ide Kardava sama Oke, tercetusnya dari mana gitu? Mm-mm. Mm-mm. Kalau Kardava tadi sih karena saya sebagai bidan tidak merasa kompeten. Karena gak apa ya, merasa sedih aja melihat teman-teman bisa pemeriksaan dalam tapi saya masih nggak bisa gitu. Terus pengen ngelihat teman-teman yang lain juga ada yang punya masalah yang sama, terus dicari aja masalahnya kenapa sih bisa kayak gitu. Pas dicari-cari ternyata karena kami memang kurang dalam dalam prakteknya, karena bidan kan memang kalau ingin bagus tuh prakteknya memang harus terus diasah kan, harus terus tiap hari. Tapi kalau untuk mahasiswa kan pasti rebutan, gak mungkin dalam satu waktu kita bisa mencoba semuanya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, ya udah kenapa nggak kita nyobanya tuh ketika dimatenginnya tuh ketika di bangku kuliah gitu. Dan yang sekarang mungkin teman-teman yang masih pada kuliah bisa lihat sendiri Phantom kita tuh seperti apa. Yang untuk bidan atau perawat atau dokter yang bisa pakai nggak kak? Kayak yang yang sedang bekerja kan pengalaman yang baru-baru pengalamannya nggak sama ya setiap orang. Iya, bisa banget apalagi ini tuh bisa jadi alat untuk ketika kita mau masuk kerja gitu, klinik ataupun ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Bener gak sih pengalaman kerjanya udah bagus atau enggak? Karena kan kadang-kadang udah pengalamannya 5 tahun juga kalau menentukan pembukaan tuh bisa salah juga. Bisa uji coba di situ gitu. Iya kak, terima kasih. Ini dari Welestari, baik kak, terima kasih atas timbangan tadi kan. Sama-sama. Buat Sobat Bintu, kalau pengen bertanya boleh ya di kolom komentar, nanti dijawab oleh Kak Ajeng. Ya boleh banget bertanya soal apapun. Siapa tahu ada yang mau kepoin Kardava seperti apa, bisa dilihat di IG-nya ya, di Instagram-nya. Ada di Kardava Project. Ya Kak, tim Kak Ajeng sendiri ini dari aplikasi Haiman Kardava itu siapa aja Kak? Ada berapa orang? Pembimbingnya siapa? Di kami sendiri ada 10 orang tim inti. Dosennya ada 3 orang. Kebetulan beliau juga ada yang hadir hari ini. Halo Bu Aryati. Beliau salah satu pengisi materi di Hai Mami, bidan di Unpad. Ada Ibu Ari Indra, ada Ibu Neneng. Lalu untuk mahasiswanya ada banyak. Ada saya, ada Anissa, lalu ada Kang Adri, Kang Ari, ada Teh Hafida juga ada kalau nggak salah hari ini, ada di sini juga Teh Hafida, terus ada pada hadir. Ada Kang Adit juga, dan sisanya adalah tim develop. Jadi develop itu mereka punya timnya sendiri karena ketika membuat aplikasi tidak mungkin sendiri kan, pasti ada tim-timnya lagi, mereka dibagi-bagi dan itu ada banyak banget. Kalau disebutin bisa 1 jam. Oh iya Kak, mengingat waktunya terbatas juga ya Kak. Iya. Kalau misalnya ada Sobat Bintu yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Ya, siapapun yang mau bertanya silahkan. Atau ada ide tambahan juga, siapa tahu, untuk Kardava ataupun untuk Hai Mami. Baik, terima kasih kepada Kak Ajeng Rahmawati atas penjelasan tentang aplikasi Kardava dan tentang Kardava dan aplikasi Hai Mami. Yang juga bermanfaat untuk kita semua. Oh ya Kak, kita minta dong buat bidan membantu sama gitu.
Semoga makasih banget buat Bidan Membantu memberikan waktunya, memberikan tempatnya untuk saya bisa berbagi. Semoga Bidan Membantu bisa membantu orang-orang yang seperti saya yang membutuhkan bantuan untuk untuk mencari untuk menceritakan baik itu informasi mengenai kebidanan ataupun bukan. Semoga lebih sukses lagi, kita sama-sama berkembang, memperlihatkan bahwa bidan itu bisa lebih baik lagi dari masa ke masa. Baik, saya akan simpulkan obrolan kita malam ini ya Kak ya. Terima kasih Kak. Yaitu cara mudah belajar vagina toucher, merupakan inovasi dalam vaginal toucher untuk mahasiswa dan non mahasiswa ya Kak ya, bisa digunakan oleh kebidanan, keperawatan maupun kedokteran. Dan aplikasi Hai Mami merupakan mobile application yang dibuat untuk penggunaan untuk melakukan reservasi dan antrian secara online, mendapatkan informasi kesehatan terbaru, rekam medik yang terhubung dengan bidan sehingga penggunaannya dapat dipantau dengan intens. Ya, sekali. Untuk Sobat Bintu, saya sebagai host pada malam ini dan Kak Ajeng sebagai narasumber mohon undur diri. Jangan lupa nanti gabung lagi di Bintu Talk yang kelima pada tanggal 23 September 2020 dan pastinya materinya akan lebih keren dan pembahasannya lebih seru lagi. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Ajeng ya. Ya, makasih juga Kak. Ya, kita mohon undur diri ya Sobat Bintu. Jangan lupa nanti gabung lagi minggu depan. Oh ya Kak. Ya. Terima kasih untuk Sobat Bintu. Nanti kita bertemu lagi di minggu ke depan. Sehat keluarga, sehat Indonesia. Dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya, terima kasih Kak Aja. Terima kasih Sobat Bintu semua. Terima kasih juga Kak. Dadah Sobat Bintu.